Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang kejahatan di dalam IT yang biasa disebut dengan cybercrime. Cybercrime adalah kejahatan dunia maya, salah satu jenis kejahatan yang meningkat di tengah pandemi akibat perubahan gaya hidup masyarakat yang serba online. Modus cybercrime bermacam-macam, mulai dari pencurian data, pembobolan rekening, hingga meminta sumbangan atas nama korban pandemi. Apa yang dimaksud dengan cybercrime? Yaitu adalah tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban. Misalnya, melakukan hack sosial media, membobol perangkat teknologi serta data korban, lalu kemudian menyikat habis saldo rekening ataupun kartu kredit korbannya. Cybercrime Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Jadi, belum ada Undang-Undang Cybercrime secara khusus. Cybercrime termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE yang berbunyi 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Yang ketiga, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Nah, itulah bunyi Undang-Undang ITE tentang cybercrime. Nah, salah satu kejahatan cybercrime yang pertama itu adalah phishing. Apa itu phishing? Phishing adalah contoh cybercrime untuk melakukan penipuan dengan mengelabui korbannya. Umumnya, aksi kejahatan ini dilancarkan melalui email maupun media sosial lain, seperti mengirimi link palsu, membuat website bodong, dan sebagainya. Tujuannya yaitu mencuri data penting korban, seperti identitas diri, password, kode PIN, kode OTP, pada akun-akun keuangan seperti mobile banking, internet banking, pay later, dompet digital, sampai dengan kartu kredit. Kejahatan yang kedua yaitu kejahatan carding. Carding adalah jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Nomor kartu kredit tersebut dicuri dari situs atau website yang tidak aman. Bisa juga diperoleh dengan cara membeli dari jaringan spam atau pencuri data. Selanjutnya, data kartu kredit itu disalahgunakan oleh carder, sebutan bagi pelaku yang kejahatan carding. Kejahatan selanjutnya yaitu kejahatan ransomware. Ransomware adalah malware atau software jahat yang bukan hanya bisa menginfeksi komputer, akan tetapi juga menyandera data pengguna. Tindak kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi korbannya. Pelaku akan meminta uang tebusan ke korban jika ingin ransomware dihapus atau dimusnahkan dari komputernya. Apabila korban tidak mengabulkan permintaan tersebut, pelaku tak segan-segan mengancam akan membuat data menjadi korup alias tidak bisa digunakan lagi. Selanjutnya, kejahatan yang keempat yaitu kejahatan penipuan online. Penipuan online atau penipuan digital yang saat ini makin banyak modusnya. Di antaranya adalah modus penipuan berkedok foto selfie dengan KTP atau identitas diri.
Foto selfie bersama KTP biasanya menjadi salah satu syarat registrasi online akun keuangan, seperti dompet digital, pay letter, pinjaman online, sampai daftar rekening bank online. Bisa saja kamu terjebak aplikasi pinjaman online palsu yang dibuat sedemikian rupa. Kemudian oleh pelaku, data kamu dipakai untuk pencucian uang, dijual di pasar gelap, atau digunakan sesuka hati untuk pinjaman online ilegal. Kemudian kejahatan yang kelima yaitu SIM swap. SIM swap adalah modus penipuan dengan mengambil nomor ponsel atau kartu SIM ponsel seseorang. Tujuannya adalah untuk meretas akun perbankan seseorang, yang berakibat kartu SIM ponsel yang kemudian aktif dan berlaku adalah milik si pelaku, bukan lagi punya si korban. Oleh sebab itu, jika ingin membuang kartu SIM lama, sebaiknya dipatahkan atau digunting agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Kemudian selanjutnya yaitu kejahatan peretasan situs dan email. Kejahatan ini istilahnya yaitu defect website dan email, yakni jenis kejahatan cybercrime dengan cara meretas sebuah situs ataupun email serta mengubah tampilannya. Dengan kata lain, penampilan website atau email kamu mendadak berubah akibat peretasan ini. Contohnya, halaman situs bukan yang biasanya. Jenis huruf diganti, muncul iklan-iklan yang tidak jelas, bahkan mencuri data yang kamu tidak menyadarinya. Kejahatan selanjutnya yaitu skimming. Skimming adalah kejahatan perbankan dengan cara mencuri data kartu debit atau kartu kredit untuk menarik dana di rekening. Cara kerjanya membobol informasi pengguna memakai alat yang dipasang pada mesin anjungan tunai mandiri atau pada mesin ATM atau di mesin gesek EDC. Dengan teknik tersebut, pelaku bisa menggandakan data yang terdapat dalam pita magnetik di kartu kredit maupun kartu debit. Kemudian memindahkan informasi ke kartu ATM kosong. Akhirnya, pelaku bisa dengan mudah menguras saldo rekening nasabah. Skimming dapat terjadi ketika kamu sedang transaksi belanja online. Saat kartu kredit ataupun debit terhubung pada gawai, resiko terkena skimming menjadi lebih tinggi. Ponsel atau laptop terkoneksi dengan internet sehingga memudahkan pelaku meretas atau mengambil data kartu kredit atau kartu kredit debit. Terlebih jika menggunakan koneksi WiFi publik. Jadi, pastikan setiap transaksi online pakai jaringan internet pribadi untuk menghindari kejahatan skimming tersebut. Kejahatan yang selanjutnya yang ke-8 yaitu kejahatan OTP fraud. Kejahatan OTP fraud atau kode one time password, kode sekali pakai yang sangat vital untuk keamanan bertransaksi. Kode OTP ini ibarat kunci akhir untuk bisa mengakses atau menyelesaikan transaksi keuangan. Jika kode 6 digit ini sampai diketahui oleh orang lain, bisa sangat berbahaya. Saat ini, marak kejahatan pencurian kode OTP atau OTP fraud. Penyebabnya adalah malware atau semacam virus yang menyerang perangkat lunak. Penyebab lainnya bisa juga melalui aplikasi social engineering seperti via telepon, SMS, email. Contohnya lewat call center palsu. Kita bisa kehilangan kode OTP kita. Jadi harus diwaspadai. Kejahatan selanjutnya yaitu kejahatan data forgery. Data forgery adalah kejahatan dengan memalsukan data atau dokumen penting melalui internet. Biasanya, kejahatan ini menyasar pada dokumen penting milik e-commerce atau perusahaan penyedia situs belanja online. Seolah-olah terjadi salah ketik yang merugikan pengguna atau masyarakat. Kemudian yang ke-10 yaitu kejahatan konten ilegal. Divisi Hubungan Internasional Polri juga menyebut konten ilegal termasuk dalam jenis kejahatan cybercrime.
Konten ilegal adalah kejahatan memasukkan data atau informasi yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, berita bohong atau fitnah, pornografi, maupun informasi yang menyangkut rahasia negara, propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah. Kejahatan selanjutnya yaitu kejahatan cyber teroris. Cyber teroris adalah kejahatan yang mengganggu atau membuat kerusakan terhadap suatu data di jaringan komputer. Pelaku menawarkan diri kepada korban untuk memperbaiki data tersebut yang sudah disabotase dengan bayaran tertentu. Itulah pengertian dari kejahatan cyber teroris. Selanjutnya, kejahatan cyber espionage. Jenis kejahatan cybercrime yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain. Dengan memasuki sistem jaringan komputer korban, kejahatan ini biasanya ditunjukkan terhadap saingan bisnis yang dokumen atau data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem yang computerized. Jadi cyber espionage ini tujuannya adalah memata-matai terhadap pihak lain atau si korban dengan maksud dan tujuan yang tidak baik. Dan penutup, pesan yang bisa kami sampaikan yaitu selalu jaga kerahasiaan data kamu. Apapun bentuk atau jenis kejahatan cybercrime tidak dapat ditoleransi. Cybercrime bukan saja menimbulkan kerugian material, tetapi juga imaterial. Untuk itu, pastikan kamu selalu menjaga kerahasiaan data pribadi. Hindari memposting data pribadi di media sosial, apalagi foto selfie dengan identitas diri. Jadilah pengguna internet bijak dan cerdas agar terhindar dari cybercrime. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe jika banyak bertambah manfaat bagi kita semua. Terima kasih.